Polres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang. Sampaikan itu sama Kapolres. Saya sangat keberatan. Orang sudah damai, sudah ditelepon, masih diumumkan, dibawa, ditunjukkan sama kalian. Ini kami tahan. Ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Tadi sudah kita tahan untuk pelakunya, ya. Jadi ini yang jelas jika memang ada perdamaian, kemudian ada pencabutan untuk perkara, nanti itu lagi diproses. Tapi jika memang ada perdamaian, kemudian juga ada pencabutan, nah itu nanti wewenang ada di penyidik. Kemudian kita juga mengacu dalam Undang-Undang KDRT. Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Drama perseteruan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora berakhir anti klimaks. Setelah Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka dan mengenakan baju orange, tiba-tiba saja Lesti Kejora mencabut laporannya dan keduanya pun sepakat untuk berdamai. Bak serial drama, konflik rumah tangga yang menyebabkan kekerasan tersebut dan berujung pada pelaporan yang dilayangkan oleh Lesti Kejora kepada suaminya Rizky Bilar bagai petir di siang bolong yang mengagetkan banyak orang, terutama penggemar keduanya. Usai menerima laporan, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan bergerak cepat dengan mengumpulkan barang bukti dan melakukan olah TKP serta melakukan pemanggilan terhadap Rizky Bilar sebelum akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kejutan tidak berhenti sampai di situ. Selang beberapa jam saja setelah Rizky Bilar dimunculkan ke hadapan publik dengan mengenakan baju tahanan dan berstatus sebagai tersangka, terlihat Lesti Kejora menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui suaminya Rizky Bilar yang berujung dengan pencabutan pelaporannya. Lantas, seperti apakah tanggapan pihak kepolisian atas pencabutan pelaporan tersebut? Dan apakah Rizky Bilar akan melenggang bebas dari tahanan? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Diva dangdut Lesti Kejora kembali membuat heboh hingga membuat banyak orang terperangah. Jika sebelumnya Lesti secara mengejutkan melaporkan suaminya Rizky Bilar dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT, kini kejutan kembali dilakukan oleh Lesti, yakni dengan mencabut laporan selang beberapa jam saja setelah sang suami resmi ditetapkan sebagai tersangka dan mengenakan baju tahanan saat dimunculkan di hadapan awak media. Pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora dengan menerima tawaran damai sebenarnya sudah tampak saat kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, secara tegas menginginkan adanya perdamaian secepatnya. Dan benar saja, Lesti yang baru pulang umroh bergegas menemui Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain untuk menemui Rizky Bilar, juga untuk mencabut laporan yang dibuatnya. Lantas, seperti apakah pihak kepolisian menanggapi pencabutan laporan tersebut? Jadi maaf ya. Jadi gimana mau cabut laporan lo dari Lesti? Keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan.
Kemudian kami sudah memohonkan agar diadakan restoratif justice terhadap perkara Rizky Bilar dan Lesti, mengingat keduanya sudah saling memaafkan dan keduanya ingin membina hubungan yang lebih baik lagi, gitu. Dan sudah sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini ke jenjang yang lebih jauh. Jadi penahanan sudah kita terbitkan, ya, itu jelas. Jadi kita tidak bisa berandai-andai. Ya, jadi kita tidak bisa berandai-andai. Sekali lagi, jika penerbitan surat penahanan sudah kita terbitkan, itu jelas harus kita lakukan. Itu. Untuk yang kemudian hari, nanti kita lihat saja apa yang bisa yang terjadi. Yang jelas penahanan sudah kita lakukan. Tolong juga supaya perkara ini bisa selesai dengan damai. Dan setelah restoratif justice, tentu tersangkanya atau orangnya itu harus dikeluarkan dari tahanan. Tapi jika memang ada perdamaian, kemudian juga ada pencabutan, nah itu nanti wewenang ada di penyidik. Kemudian kita juga mengacu dalam Undang-Undang KDRT. Sebelum berdamai dengan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat mencicipi pakaian orange alias baju tahanan setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dengan wajah lesu, Rizky menundukkan wajahnya saat ditampilkan ke publik untuk pengambilan gambar yang dilakukan oleh awak media. Tampak sepasang mata Rizky Bilar berkaca-kaca sebelum digiring kembali ke ruang penahanan. Berselang lama, Hotma Sitompul hadir di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar. Lantas apa yang membuat pengacara senior itu marah dan mempertanyakan Polres Metro Jakarta Selatan yang mempertontonkan Rizky Bilar lengkap dengan baju orange alias baju tahanan? Kalau dua orang sudah berdamai, kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang? Sampaikan itu sama Kapolres. Saya sangat keberatan. Sampaikan itu sama Kapolres. Saya sangat keberatan. Orang sudah damai, sudah ditelepon, masih diumumkan, dibawa, ditunjukkan sama kalian. Ini kami tahan. Ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Jadi itu yang kita sayangkan. Yang kita sayangkan sebenarnya, kita tadi sudah sampaikan kepada pihak kepolisian. Apabila hari ini berdamai, harusnya restoratif justice itu sudah berlaku sejak hari ini. Dari Rizky Bilar harusnya bisa dikeluarkan hari ini. Tetapi dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa baru akan digelar perkara besok hari untuk restoratif justice. Padahal sudah ada perdamaian, itu yang kami sangat sayangkan. Sebenarnya secara substansi ya, kita jangan berbicara hukum secara prosedural, tapi bagaimana hukum itu berkeadilan bagi keduanya. Seharusnya sudah ada berdamai, hari ini dapat dikeluarkan. Karena manfaatnya apa gitu, kalau misalnya ditahan, bahkan dari pelapor sendiri, Lesti sudah menyampaikan bahwa dia tidak ingin Rizky Bilar ditahan. Sebagai bentuk
dia ingin Rizky Bilar segera dikeluarkan tahanan hari ini, dia mendampingi juga. Begitu, dia berjaga-jaga di bawah untuk menemani Rizky Bilar. Berjaga-jaga sekitaran Polres. Bukan penangguhan. Kalau penangguhan permohonan itu adalah sudah ada penahanan. Kalau belum ada penahanan, tidak mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan. Perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor, yaitu Saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban, Saudari Lestiana, dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB. Keputusan Lesti Kejora mencabut laporan dan lebih memilih berdamai dengan suaminya Rizky Bilar, orang yang telah melakukan tindak kekerasan secara fisik terhadap dirinya, mendapat reaksi tidak terduga dari masyarakat luas. Keputusan Lesti yang secara mendadak mencabut laporan setelah Rizky Bilar secara resmi ditetapkan sebagai tersangka justru dianggap tidak menghormati kinerja pihak kepolisian yang sedari awal tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Jauh sebelum itu, tidak sedikit rekan sesama artis yang mendukung sekaligus memuji keberanian Lesti yang melaporkan pelaku KDRT ke pihak kepolisian. Tidak hanya rekan sesama artis saja, berbagai dukungan dari beberapa kalangan masyarakat luas juga diberikan kepada pelantun "Ku Lepas Kau Dengan Ikhlas" itu. Dan semoga saja ada jalan terbaik bagi kedua pasangan ini. Perang aja bisa damai, perang dunia tuh damai. Jujur, aku pribadi bukan ahli hukum atau ahli politik. Tapi kalau dari contoh-contoh yang aku lihat di negara-negara lain, bagi seseorang siapapun dia yang pernah melakukan kekerasan, apalagi sehingga korban mereka masuk rumah sakit atau terlukai, mereka layak dihukum. Nggak hanya dengan misalnya tidak diperbolehkan untuk masuk kerja lagi, tapi juga masuk penjara. KPI secara tegas menghimbau dan meminta kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Kalau KDRT menurut saya yang pertama dan utama itu perspektif kita harus selalu membela dan percaya korban. KDRT itu kalau kita lihat di data-data dari berbagai lembaga yang kredibel, itu selalu seperti puncak gunung es. Jadi apa yang dilaporkan, apa yang disampaikan itu selalu hampir pasti selalu lebih kecil dari kejadian atau kenyataan angka-angka yang sebenarnya. Jadi sekali lagi perspektifnya adalah selalu percaya dan membela korban dan tidak mentolerir bentuk kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan fisik, kemudian juga kekerasan verbal, kekerasan emosional. Menurut saya salah satu tantangan kita terbesar hari-hari ini sebagai perempuan di Indonesia adalah kekerasan. Jadi mari sama-sama tidak memberikan excuse apapun untuk pelaku kekerasan. Pada dasarnya pokoknya kita mensupport Lesti, mendoakan Lesti mudah-mudahan cepat pulih. Apapun itu permasalahannya, mudah-mudahan cepat terselesaikan. Walaupun kabar beritanya seperti itu, sampai beberapa dokter yang nanganin, terus rahang sampai bergeser, terus ada indikasi untuk merusak pita suara, itu ya mudah-mudahan nggak separah yang kita dengar saat ini ya. Mudah-mudahan cepat baiklah intinya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.